Di Mansion Judi ya, jam 2 siang. Oke, ini ada 4 tim yang sudah saya set di grup, dan ini untuk 4 tim kemarin kita kalah 1 di Brazil ya. Dan untuk kalian mau join grup untuk bisa mendapatkan informasi perubahan bursa pasaran, bisa WA ke nomor yang ada di kolom komentar ya. Oke, kita cek untuk prediksi kemarin. Di sini kemarin aku ambil Brasil ya, kasih di bursa setengah dan over 2,5 ya, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Di nilai tampungnya di 2,5 2,19 kemungkinan cukup sulit untuk ditampung ya. Dan ya betul saja di sini skornya 1-2, tapi ya dimenangkan oleh Norway. Jadi hanya banyak golnya yang masuk ya. Untuk ini aku ambil England kemarin, tapi di sedikit golnya di sini nggak sesuai perkiraan bursanya. Di Godbook di sini aku ambil Godbook ya, ambil AX Solna di sini, tampung setengah dengan nilai 1,69 ya. Di sini kita masuk. Dan Kalmar di sini kemarin aku ambil Kalmar ya, di bursa 1 atau 3/4. Jadi kemarin untuk keseluruhan hanya di Brasil ya. Dan untuk hari ini sudah saya siapkan, ada beberapa pertandingan yang akan. Oke, kita masuk ke pembahasan prediksi untuk nanti malam ya. Ada Spain di sini akan menghadapi Portugal. Nilai win-nya 1,95 untuk Spain. Sementara untuk Portugal 3,79 dan true-nya 3,51, cukup rendah ya. Setengahnya di sini bursanya lebih ke Spain dengan nilai 1,95 dan 3/4-nya bursa tinggi 2,23. Mungkin akan cukup sedikit alot ya, dan jika pun menang mungkin akan berat ya untuk lebih dari selisih 1 gol ya. Kalau kita lihat di nilai win away-nya untuk Portugal 3,79, artinya di sini Spain hanya unggul di bursa 1/4 ya. Tapi lagi setengahnya di sini bursanya nilainya lebih ke Spain dengan nilai 1,95. Harusnya di sini kita masih menaruh optimis tinggi ya, bahwasanya Spain bisa menang dengan selisih setengah, atau mungkin kalau dilihat dari banyak dan golnya di sini 2,5-nya lebih ke banyak gol dengan nilai 1,86. Dan 2/3/4-nya 2,08 di kolom kedua, dan ada bursa 3 dan 2/4. Jadi kalau dilihat di sini lebih ke banyak gol ya untuk keseluruhan di nilainya ya. 2/3/4-nya di kolom 2 dengan nilai 2,08, nggak mencapai 2,17 atau 18 ya. Artinya ada potensi kemungkinan bisa lebih dari 2/3/4, antara 21 mungkin. Tapi kalau memang terjadi 3-1 atau 2-2, aku rasa bisa saja ada potensi ya, karena di sini 3/4-nya di sini bursanya nilainya tinggi sekali ya, 2,23. Aku rasa di sini jika pun memang terjadi skor 3-1 untuk Spain, itu pun mungkin di tambahan waktu ya, di 90 plus sekian. Jadi selagi setengahnya di sini lebih ke Spain dengan nilai 1,95 dan nilai win away-nya 3,79. Saya di sini menaruh optimis untuk ambil Spain ya di bursa setengah dengan nilai 1,95. Jika kalian mau main aman atau safe, bisa ambil di bursa 1/4 dengan nilai 1,68. Aku rasa di sini Spain tidak akan kalah untuk malam ini. Atau opsinya di sini kalian bisa ambil banyak gol di bursa 2,5 dengan nilai 1,86. Prediksi skor 2-1 ya estimasi. Selanjutnya di sini ada USA akan menghadapi Belgia, nilai win-nya 2,58, Belgia 2,71 dan true-nya 3,27. Ini ada potensi sama-sama bisa mencetak gol ya, dilihat dari nilai win kedua negara di sini, karena sama-sama mencapai 2,50. Tapi di sini lelekannya bursa kacamatanya lebih ke USA dengan nilai 1,87 dan seperempatnya tinggi ya, 2,20. Jadi besar kemungkinan akan sedikit alot ya, dan ada 1/4 dan setengah di sini USA. Kalau dilihat dari nilai win masing-masing kedua tim di sini, dilihat dari banyak golnya, 2/3/4-nya lebih ke banyak gol dengan nilai 1,92
dan 3-nya 2.19, masih di kolom kedua di sini ya. Jadi kemungkinan estimasi antara 11 atau mungkin 21. Dan siapa yang menang di sini, karena USA sebagai tuan rumah, saya lebih mengunggulkan USA ya. Jadi saya akan ambil USA di bursa kacamata dengan nilai 1.87. Sementara untuk banyak dan sedikit goalnya di sini 2/3/4-nya lebih ke banyak gol dengan nilai 1.92. 3-nya 2.19, cukup ngepres ya. Mungkin berat untuk lebih dari 3 gol. Jadi saya akan ambil di bursa 2,5 di sini dengan nilai 1.73. Selanjutnya DPK Häcken akan menghadapi Djurgården. Bursanya di sini 2.46 ya untuk nilai win masing-masingnya. Dan untuk seperempatnya tinggi ya, 2.21 dan seperempat saling ngepur ya. Dan Djurgården 264 ya, 264 dan 246 ya. DPK Häcken masih diunggulkan di sini karena nggak mencapai 250. Drawnya 368 terbilang cukup tinggi ya, harusnya nggak terjadi skor 0-0 ya. Berdasarkan nilai win masing-masing kedua tim di sini, saya menaruh optimis untuk ambil DPK Häcken di sini di bursa kacamata dengan nilai 1.87. Sementara untuk banyak golnya di sini 3-nya lebih ke banyak gol dengan nilai 1.81. 3/4-nya di kolom kedua di sini dengan nilai 2.07, masih terbilang cukup stabil ya. Artinya ada potensi skor bisa lebih dari 3/4 dan ada 2/3/4. Jadi untuk banyak dan sedikit golnya di sini aku ambil banyak gol di bursa 3 atau di 2/3/4 dengan nilai rendah 1.66. Terakhir di sini ada Bromo Potskarna menghadapi GS Göteborg. Nilai winnya 3.03 untuk Göteborg 229 dan 343. Seperempat berarti harus di atas 350 ya di kolom pertama, dan setengahnya tinggi sekali di sini nilainya 2.29. Besar kemungkinan akan cukup sulit untuk dilampaui ya di kolom kedua dengan nilai 2.29 dan ada bursa kacamata dengan nilai 1.63. Seperempatnya pun di sini lebih ke Bromo Potskarna dengan nilai 1.90 ya. Jadi sudah jelas di sini seperempatnya lebih ke Bromo Potskarna dan setengahnya lebih ke Bromo Potskarna. Jadi Bromo Potskarna masih diunggulkan. Apalagi di sini nilai win untuk Bromo tidak mencapai 350 ya. Jadi mungkin akan cukup berat ya untuk bisa menang untuk GS Göteborg. Berdasarkan nilai serinya 343 dan nilai win Bromo Potskarna 303, aku ambil Bromo Potskarna di bursa seperempat ya dengan nilai tinggi 1.90 atau bursa setengah dengan nilai 1.66. Untuk banyak golnya di sini aku nggak rekomendasikan ya karena cukup aneh di sini. 2/5-nya lebih ke sedikit gol dengan nilai 1.90, tapi 2/4-nya kalau kita tampung di sini nilainya 2.21 ya. Nilai tampung sedikit golnya. Jadi dan ada 2/3/4. Jadi estimasiku di sini mungkin prediksi skornya 1-1 atau 2-1 dimenangkan oleh Bromo Potskarna. Oke, itu saja untuk pembahasan bursa pasaran hari ini ya. Dan untuk kalian mau join komunitas bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar untuk bisa membahas detail perubahan bursa pasaran setiap harinya. Dan jangan lupa di subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan saya selalu semangat memberikan updatean setiap hari. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pembahasan pasaran selanjutnya.